apa yang kita alami itu sama semua. Jadi hingga keluar biaya yang cukup mahal karena pengobatan yang tidak sesuai dengan penyakitnya, istilah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Amalia Andani di channel Cerita Akti. Nah, channel Cerita Akti Akti merupakan singkatan dari Aquatrade Terapi Indonesia, yang mana merupakan klinik herbal yang sudah berjalan hampir 25 tahun yang fokus pada pengobatan infeksi TORCH. TORCH itu sendiri merupakan gabungan dari virus dan parasit, yaitu Toxoplasma gondii, rubella, CMV, dan herpes yang bisa menyebabkan sulit hamil, gagal hamil, dan bisa menyerang pada persyarafan mata, otak. Nah pemirsa, seperti biasa, seperti pada episode-episode sebelumnya, saya menampilkan cerita-cerita dari pasien yang sudah berhasil terbebas dari infeksi TORCH. Kali ini juga saya akan menampilkan suatu kisah dari pasien yang sudah berhasil. Yuk mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Mukaram, saya pasien asal dari Yogyakarta tahun 2003. Awal mulanya saya terkena serangan penyakit Toxoplasma dan Cytomegalovirus CMV itu di sekitar tahun 2000 ketahuannya. Kalau sakitnya dari 2 tahun sebelumnya itu sudah merasakan beberapa kali sakit. Awalnya seperti tipes, jadi terjadi peradangan, kemudian tidak kunjung sembuh selama hampir 2 tahun. Jadi keluar rumah sakit, masuk rumah sakit, tapi tidak terjadi perubahan, malah semakin berat. Dan terakhir itu sempat bed rest, jadi bed rest selama 6 bulan. Kemudian saya berkonsultasi lagi, pindah ke dokter. Waktu itu saya sempat di Jawa Timur selama 4 bulan, kemudian balik ke Yogyakarta. Di rumah Yogyakarta saya berkonsultasi kepada dokter, kemudian di situ diajarkan uji lab di klinik di Pramita. Di Pramita dilakukan uji lab. Dari saran dokter tersebut, uji lab untuk IgG, IgM, Toxoplasmosis sama Cytomegalovirus. Setelah dilakukan uji lab, ternyata saya dinyatakan positif dan sudah cukup parah, karena pada saat itu saya untuk CMV-nya sudah 1175, kemudian toxoplasmanya sudah 770. Jadi yang saya rasakan itu, serangan itu sudah menyebar ke seluruh kemana-mana. Jadi mulai dari kepala hingga kaki, mata, kemudian terjadi peradangan itu sudah mulai dari lambung, usus itu sudah terjadi peradangan di 4 usus 12 jari, usus halus, jadi usus kena semua, jadi semua usus. Jadi mulai dari lambung, usus, kemudian radang ginjal juga sudah mulai merambah ke ginjal. Kemudian yang terakhir mengganggu sekali di jantung mulai sudah tidak stabil. Jadi itu serangan yang di organ gerak itu seperti itu. Yang di saraf otak saya sudah mulai vertigo, kemudian yang kepala sakit seperti ditusuk, entah itu apa itu rasanya, seperti ditusuk benda tajam. Jadi kemudian mata seperti ditusuk jarum, kemudian penglihatan yang sudah tidak jelas, jadi seperti gelap, berkunang-kunang dan lain sebagainya. Kemudian sendi-sendi sudah sakitnya juga tidak karu-karuan, istilahnya sudah campur aduk jadi satu. Dari situ saya kemudian melihat pada saat itu ada siaran di TVRI, Pak Juanda, pada saat itu MC-nya Mbak Marta Sasongko, itu ada siaran bahwa ada pengobatan TORCH dengan metode Pak Juanda herbal.
dan sebagainya. Itu kemudian saya mencoba mencari dan menghubungi pada saat itu di Hotel Madukoro. Namun di sana itu hanya sebulan sekali ternyata. Saya pas ke sana prakteknya itu ternyata minggu pertama di tanggal awal bulan. Kemudian saya mencari stafnya, kemudian ketemulah di situ hingga saya berkonsultasi, kemudian melakukan pengobatan secara rutin di Pak Juanda. Itu waktu itu sampai saya jalankan terus sampai 9 bulan itu. Jadi intinya penyakit ini memang pada saat itu cukup susah dideteksi. Jadi banyak sekali yang pada saat saya berobat itu kebetulan ada yang sampai 5 tahun tidak mengetahui bahwa dia terkena ini, sehingga sudah menghabiskan biaya yang cukup besar. Saya sendiri aja mungkin sudah ngitungnya susah pada saat itu, di tahun itu sudah beratus-ratus juta, mungkin saya ngitungnya juga susah. Ada yang sampai 5 tahun, 10 tahun gitu. Tapi alhamdulillah kalau kita melakukan pengobatan rutin, intinya karena virus itu memang harus utamanya kita meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian kalau sifatnya toksoplasma dan CMV itu kalau sudah merusak dan terjadi radang, merusak wadah organ, merusak wadah saraf, gerak dan otak, itu memang harus dipulihkan juga dengan mungkin berolahraga rutin dan melakukan pengobatan. Dari awalnya itu olahraga sebisanya, sekuatnya, terus sampai meningkat. Saya tuh pemulihan tuh sekitar 1 tahun kalau nggak salah. Setelah pengobatan dinyatakan hampir negatif pun saya sudah melakukan olahraga rutin. Akhirnya sampai setelah 1 tahun benar-benar saya rasakan semua yang saya rasakan sakit yang pernah saya alami itu hilang sama sekali. Jadi memang pelan-pelan itu, dari mulai vertigonya, dari mulai itu sakit kepala dan yang di perut, yang aneh-aneh itu akhirnya hilang sedikit demi sedikit sampai sama sekali hilang. Dari tahun 2004 itu sampai hari ini, 2003 akhir lah, sampai hari ini saya sudah sembuh total. Dari 2004 itu sudah tidak ada keluhan sama sekali. Bahkan saya sampai sekarang tidak, dari tahun 2003 itu sampai 2020 belum pernah sakit panas. Jadi panas itu sudah nggak pernah lagi istilahnya, malahan sampai sekarang. Saya juga nggak tahu apakah imunnya itu, IgG-nya itu, sistem kekebalan tubuhnya juga ini. Jadi sepertinya memang ini, jadi membuat daya tahan tubuh kita terhadap mungkin serangan virus-virus yang biasa itu mungkin juga tahan, mungkin gitu. Karena dulu sudah merasakan serangan yang sampai sebegitunya dan jangkanya panjang, memang serangannya, inkubasinya itu panjang, beda dengan virus yang lain. Kalau medis itu hasil lab memang terakhir itu ketemu toksoplasma dan CMV itu di lab, tapi sebelumnya ya vonisnya macam-macam. Saya tuh masuk rumah sakit divonis lambung yang sering, tipes itu, tapi kok tipes tidak ada sembuh-sembuh selama sudah hampir 2 tahun sampai bed rest kan. Orang akhirnya kan curiga juga, radang usus, sampai saya sampai pernah mau dioperasi juga, tapi saya menolak waktu itu. Jadi memang virus kan kesulitannya kalau memang tidak di lab, diuji lab, karena barangnya yang nggak kelihatan kan. Secara pasti pas ketemu uji labnya itu ya susah sekali. Di CT scan mau di ronsen ya kelihatan radangnya tapi nggak kelihatan penyakitnya. Itu kira-kira seperti itu. Kalau saya dulu radang itu usus sama ini, usus sama hasil lab usus memang positif radang, ada 1/600, 1/400 usus halus, usus 12 jari, itu memang radang, usus besar, saya radang. Kemudian ginjal juga udah uji lab juga waktu itu memang ini ya, serangan itu kan dampak dari virus tersebut. Waktu itu saya walaupun bed rest tapi untuk gerakan masih ini, walaupun
di sendi terasa sakit. Ini kan saya lawan waktu itu, memang saya lawan terus. Saya tuh pernah detak jantung tidak stabil, denyut itu bukan lagi udah gak stabil, itu ya tetap dilawan aja, karena waktu itu ya memang serangannya seperti itu. Kalau memang ya kalau saya sadari memang ketakutannya sampai ke fisik ya. Kalau orang sakit sudah lebih sampai 2 tahun sampai itu, mentalnya juga ikut ini, memang ikut kena. Tapi setelah tahu uji lab bahwa itu penyakitnya kena toksoplasma dan CMV dan sudah dipastikan uji labnya udah benar, ya akhirnya ya sudah berusaha mencari. Memang pada saat itu dokter juga menyarankan untuk pengobatan medis, memang belum ada obatnya, memang hanya menahan aja. Jadi yang saya minum mungkin Stimuno, Acyclovir waktu itu, terus Piramisin, Valtrex dan lain sebagainya, itu hanya menahan, jadi tidak mengobati. Istilahnya antibiotik yang untuk pengobatan virus ini memang belum ditemukan waktu itu. Jelas, karena dari tahun 2004 sudah mengalami, ya istilahnya saya ujian yang cukup panjang ya. Berobat itu tidak hanya di rumah sakit sampai ke paranormal, sampai ke tapi memang ada hikmahnya, semua ada jalannya. Satu sampai ke Kiai Kano juga ada jalannya juga. Memang semua itu kan Allah yang menciptakan tentunya. Allah juga yang tempat kita bernaung istilahnya. Allah juga yang bisa melepaskan. Jadi memang semua itu atas kehendak Allah. Jadi memang yang dipikirkan manusia itu ya jelas istilahnya tidak akan bisa menjangkau, karena kalau apa yang dikehendaki Allah itu kan sama sekali tidak seperti yang dipikirkan manusia. Karena Allah kan juga menciptakan kebaikan, keburukan, menciptakan kesehatan, penyakit, semua ciptaan Allah. Jadi banyak hal-hal yang kadang-kadang ajaib, itu yang tidak bakal sebenarnya kalau manusia sadar. Harusnya dengan ujian apapun itu manusia harus semakin takut kepada Allah, bukan takut terhadap penyakit, bukan takut terhadap, semua kan ciptaan Allah toh. Itu istilahnya seperti itu ya. Buat masyarakat di Indonesia yang mengalami mungkin gejala vertigo, kemudian migrain, kemudian mata kabur dan lain sebagainya, banyak sekali seperti tadi terjadi seperti gejala panas seperti yang saya alami, diawali dari panas, kemudian peradangan dan lain sebagainya ya, sampai ada yang dulu pernah stroke, terjadi stroke, glaukoma, itu diuji lab kan agar tahu penyakitnya secara pasti. Itu kalau terkena toks tentunya harus segera dilakukan pengobatan yang sesuai apa penyakitnya tentunya. Kalau penyakitnya terkena toks ya harus diobati dengan pengobatan yang sesuai, biar agar tidak terjadi berkepanjangan seperti apa yang saya alami dan teman-teman alami waktu itu. Banyak dulu kan sempat ada paguyuban pasien di sini tahun 90-an, setelah tahun 2000-an itu, setelah saya sembuh ada kumpulan pasien-pasien waktu itu yang membuat paguyuban itu. Yes, setelah kita sharing dan lain sebagainya ya, apa yang kita alami itu sama semua. Jadi hingga keluar biaya yang cukup mahal karena pengobatan yang tidak sesuai dengan penyakitnya, istilahnya seperti itu. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi motivasi bagi semua orang-orang yang terkena toksoplasma, CMV, kemudian rubella dan herpes. Jadi untuk menjadikan motivasi agar semuanya berobat dan melakukan pengobatan dengan baik dan sampai sembuh. Insya Allah semoga semua diberi kesehatan gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan ya sebuah cerita dari pasien yang sudah berhasil terbebas dari infeksi TORCH ya.
Nah, seperti biasa, semoga cerita tadi bisa menjadi motivasi, penyemangat juga untuk Bapak dan Ibu yang sedang mengalami permasalahan yang sama. Nah, untuk itu jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi channel Cerita Akti supaya Bapak dan Ibu bisa terus update dengan cerita-cerita pasien yang sudah berhasil tentunya. Nah, mungkin dari saya sekian. Kita akan saksikan terus ke depannya, yaitu cerita-cerita pasien tentunya. Mungkin dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.